Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faridul Usman dengan NIM 19518241042 dari Prodi Pendidikan Teknik Mekatronika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Industri dengan judul Disrupsi Teknologi dalam bidang manajemen inventory. Sebelum memasuki materi disrupsi teknologi dalam bidang manajemen inventory, kita harus lebih tahu terlebih dahulu pengertian dari manajemen inventory itu sendiri. Manajemen inventory. Pengertian dari manajemen inventory yaitu proses pengelolaan dan pengontrolan atas persediaan barang atau produk yang akan didistribusikan oleh perusahaan kepada konsumen. Pengelolaan stok barang sangat berkaitan dengan pencatatan dan administrasi pengelolaan stok. Jadi di sini manajemen inventory yaitu mengelola dan mengontrol persediaan barang atau produk dari sebuah perusahaan yang akan didistribusikan kepada konsumen, yaitu dengan cara pengelolaan stok barang, pencatatan dan administrasi pengelolaan stok. Untuk yang selanjutnya yaitu di sini manajemen inventory penting bagi perusahaan. Pentingnya manajemen inventory yaitu membantu menciptakan proses manajemen stok yang efektif dan efisien di sebuah perusahaan. Mengingat dana, tenaga, serta waktu yang dikeluarkan dari perusahaan, namun jika tidak efisien dan efektif, maka penggunaan manajemen inventory oleh perusahaan dapat membantu untuk meringkas dan meminimalisir sumber daya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi di sini manajemen inventory jika digunakan oleh perusahaan akan membantu perusahaan tersebut meringkas dan meminimalisir sumber daya yang dikeluarkan dari perusahaan. Karena dana, tenaga, dan waktu yang dikeluarkan dari sebuah perusahaan cukup besar, namun tidak efisien dan efektif, maka penggunaan manajemen inventory di sini bisa sangat membantu perusahaan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu ada perbedaan manajemen inventory dan manajemen gudang. Yang pertama yaitu manajemen inventory. Yang pertama yaitu sistem manajemen inventory memberikan perusahaan indikasi jumlah total stok yang perusahaan miliki untuk satu lokasi penyimpanan tertentu. Di sini dapat diartikan bahwa dengan manajemen inventory, maka perusahaan dapat mengetahui jumlah total stok dari perusahaan tersebut yang berada di satu lokasi penyimpanan tertentu dari perusahaan yang memiliki stok tersebut. Terus yang kedua yaitu ada manajemen inventory merupakan langkah ataupun tindakan yang lebih dulu dilakukan dalam semua proses yang terjadi di dalam gudang. Yang artinya sebelum melakukan semua proses yang ada di dalam gudang, maka yang dilakukan adalah manajemen inventory dari perusahaan. Jadi kita akan melakukan manajemen inventory terlebih dahulu, baru akan melakukan proses yang ada di dalam gudang perusahaan. Terus yang ketiga yaitu ada sistem manajemen inventory. Perusahaan hanya dapat mengetahui bahwa memiliki produk tertentu dalam stok dan kuantitasnya. Ketika menggunakan manajemen inventory, perusahaan hanya dapat mengetahui produk mereka yaitu dalam stok dan kuantitasnya.
Untuk yang selanjutnya yaitu ada manajemen gudang. Yang pertama yaitu sistem manajemen gudang memungkinkan perusahaan untuk mengelola seluruh sistem penyimpanan di dalam seluruh gudang. Jadi ketika perusahaan menggunakan manajemen gudang, memungkinkan perusahaan tersebut mengelola seluruh sistem penyimpanan yang ada di seluruh gudang perusahaan tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu ada manajemen gudang, lebih terkait dengan aspek lain dari manajemen perusahaan, seperti pasokan, produksi, penjualan, dan distribusi, serta manajemen kualitas. Nah, jika kita melihat manajemen inventory, di sini perusahaan hanya mengetahui stok dan kuantitasnya saja. Namun, ketika menggunakan manajemen gudang, eh, perusahaan akan mengetahui aspek lain dari manajemen perusahaan. Yang pertama yaitu ada pasokan produksi, yang kedua ada penjualan dan distribusi, serta manajemen kualitas. Yang terakhir yaitu ada manajemen gudang hanya dapat memungkinkan perusahaan untuk menentukan lokasi tertentu di mana persediaan barang ditempatkan dan berisikan lebih banyak mengenai informasi yang diperlukan. Jadi di sini dengan menggunakan manajemen gudang, eh, perusahaan memungkinkan perusahaan dapat menentukan lokasi untuk menempatkan persediaan barang di lokasi tertentu sehingga perusahaan mampu mengetahui informasi tentang barang yang diperlukan. Eh, Berikutnya yaitu ada fungsi dari manajemen inventory. Fungsi dari manajemen inventory ya ini ada tiga, yaitu ada mengantisipasi kekurangan persediaan, terus ada menjamin lancarnya proses produksi, terus ada dan yang terakhir ada stock control. Yang pertama mengantisipasi kekurangan persediaan, yaitu untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. Jadi dengan menggunakan manajemen inventory, perusahaan akan mampu berjaga-jaga ketika persediaan akan datang terlambat, sehingga produksi dari barang perusahaan maka dapat diatasi. Yang kedua itu ada menjamin lancarnya proses produksi, yaitu perusahaan harus tetap melakukan proses produksi supaya tetap bisa meraih keuntungan dan menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Oleh karena itu, manajemen inventory sangat penting demi menjaga ketersediaan-persediaan supaya tetap bisa produksi. Nah, artinya yaitu dengan manajemen inventory, sebuah perusahaan akan selalu eh, menyediakan kebutuhan bagi konsumen. Jadi, perusahaan tidak akan kekurangan eh, dalam menyediakan kebutuhan bagi konsumen, sehingga proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan akan terjamin lancar. Dan yang terakhir yaitu ada stock control. Stock control adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam menyediakan stok barang yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan konsumen. Manajemen inventory memungkinkan perusahaan untuk mengawasi ketersediaan stok dan memastikannya untuk selalu berada di tingkat yang mencukupi. Jadi dengan manajemen inventory, ini fungsi stock control, persediaan akan selalu eh, memenuhi permintaan konsumen. Jadi eh, perusahaan akan melakukan pengawasan terhadap stok sehingga stok akan selalu mencukupi dan permintaan konsumen juga terpenuhi. Eh, sekarang memasuki pengertian disrupsi teknologi. Eh, Disrupsi teknologi merupakan era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental karena hadirnya teknologi digital, mengubah sistem yang terjadi di Indonesia maupun global. Perkembangan teknologi digital ini mampu menggantikan
pekerjaan manusia. Di sini disrupsi teknologi hadir karena hadirnya teknologi digital. Jadi akan terjadi inovasi secara besar-besaran sehingga akan menyebabkan perubahan sistem. Eh, Perkembangan teknologi digital ini juga akan mampu menggantikan pekerjaan yang dilakukan oleh manusia. Yang selanjutnya ada penyebab terjadinya disrupsi teknologi. Disrupsi teknologi terjadi karena perubahan ke sistem digital menimbulkan kegiatan aktivitas manusia menunjukkan ke arah eksperimen teknologi digital dan masyarakat lebih menikmati dengan dunia digital tersebut. Misalnya informasi-informasi yang dulunya ditampilkan secara konvensional, sekarang sudah tidak lagi ditampilkan secara konvensional, namun lebih namun ditampilkan ke dalam dunia digital. Yang artinya di sini yaitu eh, dengan adanya teknologi digital, masyarakat lebih menikmati dunia digital tersebut. Eh, Contohnya yaitu informasi-informasi seperti informasi-informasi yang dahulu yaitu ditampilkan secara konvensional. Namun sekarang ini yang dunia konvensional ditampilkan secara dunia digital. Hal tersebut eh, menyebabkan terjadinya disrupsi teknologi. Sekarang memasuki materi disrupsi teknologi dalam bidang manajemen inventory. Pengertian dari disrupsi teknologi dalam bidang manajemen inventory merupakan penggunaan aplikasi digital dalam sistem manajemen inventory mengubah pekerjaan dari konvensional menjadi berbasis digital. Jadi untuk disrupsi teknologi di bidang manajemen inventory ini eh, yaitu manajemen inventory yang awalnya konvensional diubah menjadi berbasis digital karena adanya penggunaan aplikasi digital. Secara singkatnya yaitu eh, sebuah perusahaan menggunakan manajemen inventory dan eh, yang awalnya mereka secara konvensional dan datang aplikasi digital lalu yang awalnya konvensional tadi berubah menjadi berbasis digital. Nah, selanjutnya yaitu manfaat manajemen inventory berbasis app. Ada banyak sekali eh, manfaat dengan penggunaan berbasis app yang ada di manajemen inventory. Di sini disebutkan ada 7. Yang pertama ada penyimpanan data terpusat. Terus yang kedua ada membantu kontrol persediaan. Yang ketiga ada meningkatkan efisiensi di semua lini. Terus ada yang keempat ada menghemat biaya. Em, yang kelima maksudnya ada menghemat biaya. Produktivitas. Yang keenam ada planning yang akurat. Terus yang ketujuh ada meningkatkan kepuasan pelanggan. Dengan berbasis app, banyak ya di manajemen inventory, maka banyak sekali manfaat yang akan didapatkan dari perusahaan yang menerapkan manajemen inventory berbasis app tersebut. Dari ada menyimpan data terpusat sampai dengan pelanggan yang akan terpuaskan. Selanjutnya, ya ini ada keuntungan menerapkan sistem ERP dalam manajemen inventory. Di sini disebutkan ada 7, dari transparansi rantai pasokan, lalu ada perhitungan siklus pesanan, pelaporan yang terintegrasi, perhitungan yang lebih akurat, perencanaan inventory atau perencanaan penyimpanan, terus ada analisis inventory secara menyeluruh, terus pemeriksaan kualitas secara otomatis. Dengan penerapan sistem ERP yang ada di manajemen inventory juga dapat
didapatkan keuntungan oleh perusahaan, sehingga perusahaan juga akan semakin meningkat. Tentunya yaitu ada fungsi dari manajemen inventory. Yang pertama ada mengantisipasi kekurangan persediaan, yaitu memonitoring pergerakan stok secara real time, yang artinya perusahaan akan selalu memonitoring pergerakan stok secara real time sehingga kekurangan persediaan juga mampu diatasi. Yang selanjutnya ada menjamin lancarnya proses produksi. Lalu yaitu mengatur minimum persediaan. Eh, Ketika persediaan tercukupi, maka proses produksi juga akan berjalan secara lancar. Terus yang ketiga ada stock control, yaitu menampilkan data lengkap terkait supplier. Jadi di sini perusahaan dapat eh, mengatur atau mengontrol data lengkap yang terkait dengan supplier. Selanjutnya ada barcode scanning, yaitu penggunaan fitur barcode untuk input data. Di sini eh, ketika input data, maka mau dapat dilakukan dengan menggunakan fitur barcode. Lalu ada shipment tracking, yaitu memantau pengiriman kepada pelanggan atau customer. Jadi perusahaan mampu memantau pengiriman yang akan dilakukan kepada pelanggan atau customer. Lalu yang terakhir yaitu ada laporan inventaris, menampilkan laporan secara aktual kondisi dari perusahaan. Yang terakhir ada manajemen inventory berbasis virtual. Eh, Dapat kita lihat sekarang ini banyak sekali pebisnis e-commerce yang lebih banyak menggunakan jasa layanan warehouse dan stock management yang sudah terintegrasi secara marketplace dibandingkan menyimpan inventory mereka di sebuah gedung. Jadi perusahaan yang menggunakan jasa tersebut akan tidak perlu lagi memikirkan kegiatan operasional hariannya. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada salah kata dalam presentasi saya mohon maaf. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.